Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 7 dari buku paket halaman 109 ya. Untuk pembahasan soal nomor yang lain yang lebih lengkap silakan dicermati di playlist. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan real positif dengan A lebih dari B, buktikan bahwa A kuadrat min B kuadrat 2AB dan A kuadrat plus B kuadrat itu merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Baik, misalkan di sini kita punya segitiga siku-siku ABC, ya, siku-siku di B. Maka pada setiap segitiga siku-siku itu pasti berlaku teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu pasti sama dengan AC kuadrat, ya kan? Jadi AB kemudian BC itu adalah sisi siku-siku. Nah, sementara AC ya sisi yang terpanjang ini adalah sisi miringnya. Nah, di soal diketahui bahwa A kuadrat min B kuadrat 2AB dan A kuadrat plus B kuadrat itu adalah panjang dari sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku ya. Berarti di sini A kuadrat plus B kuadrat ini karena menjadi sisi yang terpanjang ya, itu bisa kita letakkan di sini. Nah, jadi panjangnya AC ya, saya pakai warna hijau ya. Di sini panjangnya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Berarti panjangnya sisi AB itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Lalu panjangnya sisi BC itu menjadi 2AB. Nah, tugas kita adalah membuktikan ya Dek ya, apakah memang benar panjangnya AC itu A kuadrat plus B kuadrat ketika panjangnya AB itu A kuadrat min B kuadrat dan panjangnya BC itu sama dengan 2AB. Nah, itu kita akan buktikan ya. Bagaimana cara membuktikannya? Langsung kita masukkan ke persamaan teorema Pythagoras ya. Jadi kalau AB kuadrat ya berarti A kuadrat min B kuadrat dikuadratkan. Lalu kalau BC kuadrat ya berarti dalam kurung 2AB kuadrat. Kemudian kalau di sini AC kuadrat ya berarti dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan. Nah, sekarang kita akan cek ya. Apakah berlaku ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ya. Jadi ini kita jabarkan lalu nanti kita bandingkan apakah setelah kita jabarkan itu sama dengan ruas kanan. Ya, Dek ya. Oke. Suku yang pertama di sini ada A kuadrat min B kuadrat dikuadratkan. Nah, ingat dulu ketika kita belajar tentang aljabar ya, kalau kita punya bentuk X min Y kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat, ya kan? Berarti di sini yang menjadi X itu adalah A kuadrat, kemudian yang menjadi Y itu adalah B kuadrat. Ya, berarti A kuadrat dikuadrat itu akan sama dengan A pangkat 4. Lalu dikurangi 2XY, berarti dikurangi 2A kuadrat B kuadrat. Kemudian ditambah Y kuadrat. Nah, Y-nya itu kan B kuadrat. Berarti B kuadrat dikuadratkan itu akan sama dengan B pangkat 4. Jelas ya? Lalu 2AB dikuadratkan. Berarti kan kuadratnya itu masuk. Jadi kalau kita punya bentuk aljabar, ini ada perkalian 3 variabel ya. Berarti X kali Y kali Z dikuadratkan atau secara umum ini pangkat M gitu ya. Berarti kan pangkatnya itu kita masukkan. X pangkat M kali Y pangkat M kali Z pangkat M. Gitu ya. Berarti kalau di sini ada 2AB kuadrat itu akan sama dengan 2 kuadrat itu 4 dikalikan A kuadrat dikalikan B kuadrat. Nah, sekarang kita rapikan. Di sini ada minus 2A kuadrat B kuadrat. Lalu di sini ada plus 4A kuadrat B kuadrat. Ini variabelnya sama. Berarti min 2 ditambah 4 itu sama dengan plus 2. Gitu ya. Berarti ini akan sama dengan A pangkat 4 tulis ulang. Kemudian plus 2A kuadrat B kuadrat ditambah B pangkat 4 tinggal ditulis ulang. Nah, A pangkat 4 kemudian B pangkat 4 itu kan bisa kita tulis menjadi A kuadrat dikuadratkan. Ya kan, A kuadrat dikuadratkan itu ya sama dengan A pangkat 4. Nah, lalu ini plus 2A kuadrat B kuadrat ditambah dalam kurung B
B kuadrat dikuadratkan. Jadi B kuadrat dikuadratkan itu ya sama dengan B pangkat 4. Nah ingat, kalau kita punya bentuk aljabar yaitu X plus Y kuadrat, itu kan sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah bentuknya ini sama ya Dek ya. Jadi ibaratnya A kuadrat itu adalah X, kemudian B kuadrat ya itu adalah Y. Nah sehingga bentuk semacam ini bisa kita tulis ulang ya menjadi dalam kurung ya Dek ya, X-nya itu adalah A kuadrat, kemudian Y-nya itu adalah B kuadrat. Nah lalu ini jangan lupa dikuadratkan lagi. Jadi X kuadrat berarti kan A kuadrat dikuadratkan. Lalu plus 2XY berarti 2 dikalikan A kuadrat kali B kuadrat yang ini ya. Lalu ditambah Y kuadrat ya berarti ditambah B kuadrat dikuadratkan yang ini. Nah kemudian nanti nyambung dengan atasnya lagi, A kuadrat dikuadrat itu A pangkat 4 ya. Lalu B kuadrat dikuadrat itu sama dengan B pangkat 4. Nah kalau kita perhatikan ini kan sama persis ya Dek ya dengan yang di sini yang akan kita buktikan tadi. Berarti memang benar bahwa ketika panjangnya AC itu A kuadrat plus B kuadrat, pasti nanti panjangnya AB itu A kuadrat min B kuadrat dan panjangnya BC itu adalah 2AB. Atau dengan kata lain ya Dek ya, A kuadrat min B kuadrat 2AB lalu A kuadrat plus B kuadrat itu memang benar merupakan panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah begini cara membuktikannya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 7. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.